Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Akhwati talibati, para santriwati, anak-anakku sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Hada al-liqa'u at-tasi'. Ini adalah pertemuan yang ke-9 insyaallah. Qad intahayna minal wahdah as-saniyah. Tidak terasa kita telah selesai pada wahdah yang kedua, yaitu pembahasan yauman fi hayatin nasyi'. Falidhalika sanawasilu al-wahdah ar-rabi'ah bi'idnillahi ta'ala. Fanarju min kunna al-ihtimam jayidan li hadal mawdu'. Mawdu'una al-yawm fi hadal liqa' bi'unwan as-sunnatu an-nabawiyah, yaitu wahdah yang keempat, as-sunnatu an-nabawiyah. Itu tentang sunnah nabawiyah. Kalau wahdah al-ula kemarin kan bersama Ustadz Hadi, itu mu'jizatul khalidah. Adapun wahdah yang keempat, as-sunnatu an-nabawiyah. Di sini kita lihat ya, nandur hadihi al-kutub wa sumiyat hadihi al-kutub bil kutubis sittah, yang mana ini ada kutubus sittah, kitab hadis yang sangat terkenal yang jumlahnya itu 6. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, ya, ada Sunan An-Nasa'i, ada Sunan Ibnu Majah, ya. Yang ini adalah kitab-kitab yang mu'tamad indal muslimin fi jami'il alam. Nah, akhwati talibati rahimakunallah, qabla an nadkhul fi an-nas fi qira'atin nas naqra' huna ma qabla al-qira'ah. Al-awwal, mada nusammi aqwal ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam wa af'alahu wa taqriratihi. Ya. Kita menamakan dengan apa? Aqwal, perkataan-perkataan Rasul, ya, sallallahu alaihi wasallam, perbuatan beliau dan penetapan beliau. Kita namakan apa? Kita namakan dengan as-sunnah, atau dengan kata lain al-hadis, ya. Jadi as-sunnah itu adalah al-hadis. As-sani, mada tafhamu min hadhil ayah? Apa yang bisa kamu pahami dari ayat ini? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Fi ay surah hadhil ayah? Ya akhwati, hadhihi as-surah, ya, atau hadhil ayah fi surati An-Najm. Wan najmi idha hawa, ya, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Apa yang bisa kita pahami dari ayat ini? Wa ma di sini manafiyah, dan tidaklah berbicara dia Muhammad anil hawa. Ya, tidakkah berbicara dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, ya, tidaklah melainkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah sebuah wahyu yang diwahyukan. Ini menunjukkan bahwasannya as-sunnah awil hadis wahyun minallahi ta'ala. Ayat ini menunjukkan bahwasannya hadis Nabi itu adalah wahyu juga, karena juga bersumber dari Allah. Ya, jadi wahyu itu tidak hanya Al-Quran, namun as-sunnah ataupun hadis itu juga kita namakan wahyu. Naam. As-salis, hal ta'rifu masadir at-tashri' al-islami? Apakah kamu tahu sumber-sumber, ya, syariat Islam? Ya, sumber-sumber pensyariatan Islam di sini apa? Sumber syariat itu apa saja? Ya. Udkur ahamma masdaraini minha. Sebutkan dua sumber yang paling utama darinya. Apa saja? Ya, tentu saja sumber yang utama dalam syariat ini adalah Alkitabu was sunnah. Ya, Alkitabu was sunnah. Ya, selain Alkitab was sunnah apa? Hunaka ijma' wa hunaka qiyas. Naam. Ma'ahamul kutubil lati jama'at ahadits ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kitab-kitab apa yang terpenting,
yang mengumpulkan hadis-hadis Rasul SAW. Ya, jadi kitab hadis apa yang paling penting? Ya, yang tadi telah kita singgung ada Al-Kutubus Sittah yang terdiri dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Ya. Wa in kana hunaka kutubul hadis al-ukhra kamisli mada? Kamisli Sahih Ibnu Majah wa Sahih Ibnu Hibban wa Musnad Imam Ahmad, ya. Wa ghairu dzalika minal kutubis sunnah. Wa su'alul akhir huna ila ayyi syai'in yahdi yaqudu as-sidqu. Ya. Akan membawa kemana? Ya. As-sidqu. Jadi as-sidqu itu kejujuran itu akan membawa kemana? Ya. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal bir yahdi ilal jannah. Fasidqu yahdi aw yaqudu ilal jannah. Wa ila ay syai'in yahdil kadibu, dan kebohongan itu akan membawa kemana? Fataba'an al-kadibu yahdi ilan nari. Ya, fa'alaina bisidqi wa iyyakum wal kadhib. Naam. Hadhihi yu'tabaru muqaddimah aw tamhidan qabla an naqra an-nas. Tib akhwati talibati rahimakumullah. Naqra an-nas. As-sunnatun nabawiyah. As-sunnatun nabawiyatu aqwalu Rasulullah SAW wa af'aluhu wa taqriratuhu. Ya, fahadihi ta'rifu as-sunnah nabawiyah. Fas-sunnah nabawiyah tanqasimu ilal aqwal wal af'al wa taqrirat. Ya, jadi yang dinamakan sunnah nabawiyah ataupun hadis itu perkataan Rasul, perbuatan dan penetapan beliau alaihi salatu wassalam. Ini ta'rif dari apa? Sunnah nabawiyah. Wa qad ja'at mubayyinatan lil Qur'an. Yang mana ya, as-sunnah itu datang fungsinya, faedahnya adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Ya, jadi di antara fungsi hadis itu adalah menjelaskan Al-Quran. Ketika di dalam Al-Quran terdapat lafaz yang masih umum, ya, maka yang menjelaskan itu adalah apa? Adalah sunnah. Seperti lafaz ayat wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah salat, tunaikan zakat. Ya, dirikanlah salat. Bagaimana cara salat itu dijelaskan dalam sunnah. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Ya, tata cara zakat pun dijelaskan dalam apa? Dalam sunnah. Sehingga apa? Sehingga seseorang yang hanya berpegang dengan sunnah, dengan apa? Dengan Al-Quran saja, tanpa sunnah, maka ini akan bisa tersesat. Kenapa? Karena dia hanya memahami Al-Quran dengan pemahaman sendiri, tidak melalui sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sana ada istilah Qur'aniyun, yaitu orang-orang yang hanya memakai Al-Quran dan menolak sunnah Nabi, atau yang kita namakan dengan inkarus sunnah, para pengingkar apa? Sunnah Nabi. Ini jelas ya, fungsi sunnah adalah mubayyinah. Kama qala ta'ala wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Ini adalah dalilnya. Asani wa sunnatun nabawiyatu wahyun minallahi ta'ala. Ini ya kedudukan sunnah yang kedua. Kalau tadi kedudukan sunnah yang pertama adalah penjelas Al-Quran, kedudukan yang kedua adalah sunnah itu adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Dalilnya kama qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini dalil dari Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa sunnah itu wahyu. Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam ala inni utitul qur'ana wa mislahu ma'ahu. Ini dalil dari hadis. Ketahuilah bahwasanya aku telah diberi Al-Qur'an dan yang semisal dengannya. Apa yang semisal dengan Al-Quran? Yaitu as-sunnah nabawiyah. Hal ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran dan as-sunnah itu adalah
sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau sama-sama wahyu dari Allah, maka tidak mungkin salah. Pasti benarnya. Kemudian as-salis, yang ketiga, as-sunnatun nabawiyatu hiyal masdarus tsani. Sunnah nabawiyah itu adalah sumber yang kedua min masadir tasyri'il islami, dari sumber-sumber syariat Islam ba'dal Qur'anil Karim, ya, setelah Al-Qur'anul Karim, ya. Lidza yajibu ittiba'uha, karena sunnah nabawiyah itu sumber yang kedua dalam syariat Islam setelah Al-Qur'an, maka wajib untuk mengikutinya, wajib mengikuti sunnah. Wa tahrumu mukhalafatuha, dan haram menyelisih sunnah. Ini penting ya, wajib ittiba sunnah dan haram mukhalafah, menyelisihinya. Wa ala dzalika ajma'al muslimuna, dan atas hal tersebut telah ijma' kaum muslimin. Kaum muslimin telah bersepakat, ya, ijma' itu adalah kesepakatan, ya, kaum muslimin bersepakat wajibnya mengikuti sunnah dan haram menyelisihinya. Wa ayyadat dzalikal ayatu bima la yatruku majalan lisyak, dan menguatkan hal ini ayat-ayat yang jumlahnya sangat banyak sekali, yaitu ayat-ayat yang menjelaskan wajibnya mengikuti sunnah dan haram menyelisihinya. Bima la yatruku majalan lisyak, yang mana tidak meninggalkan ruang keraguan lagi. Wa min hadhil ayat, dan di antara ayat-ayat tersebut adalah wa ma atakumur rasulu fakhuduhu, dan apa saja yang telah Rasul berikan kepada kalian, fakhuduhu, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Rasul melarang kalian darinya, maka tinggalkanlah. Maka ini apa? Kewajiban mengikuti petunjuk Rasul dan haram menyelisihinya. Ayat ini sangat jelas, ya. Wal ayatu may yuti'i rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Ya, kalau kita ingin mentaati Allah, berarti harus mentaati Rasul. Wal ayatu qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Sehingga bukti seorang muslim itu mencintai Allah adalah apa? Mengikuti Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah. Sehingga mengikuti Rasul itu akan mendatangkan kecintaan Allah. Allah mencintai orang-orang yang mengikuti petunjuk Rasul SAW. Enggak hanya mendapatkan kecintaan Allah, akan tetapi juga yaghfir lakum dunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Wal ayatu wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin. Ya, tidak pantas, tidak selayaknya, tidak boleh bagi seorang mukmin dan mukminah idza qadallahu wa rasuluhu amran, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, suatu urusan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ya, tidak pantas jika Allah telah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, terus mereka, ya, memilih yang lainnya, ya, memilih keputusan yang lainnya. Ini tidak boleh. Wa may ya'sillah, ini ancamannya. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah wa rasulahu, dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Wa kadzalika, demikian pula ayat fala wa rabbika, maka demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidak beriman, hatta yuhakkimuka, sehingga mereka menjadikanmu sebagai hakim, ya, fima syajara bainahum, hakim untuk memutuskan perselisihan di antara kalian.
Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak mendapati pada diri mereka rasa berat. Rasa berat untuk apa? Untuk mengikuti apa yang engkau putuskan, ya. Wa yusallimu taslima, bahkan mereka berserah diri, ya. Ini adalah dalil-dalil yang sangat tegas, sangat banyak sekali yang menunjukkan wajibnya ittiba'ur rasul, mengikuti sunnah nabawiyah dan haram menyelisihinya. Dan sekarang di zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang menolak hadis Nabi dengan alasan tidak masuk akal. Seperti kasus apa? Ada seekor lalat yang masuk ke dalam gelas, ya. Maka petunjuk Nabi adalah dicelupkan semuanya, ya. Kenapa? Karena sayap lalat itu yang satu mengandung penyakit dan satunya mengandung obat. Ketika dicelupkan, maka apa? Jika yang tercelup sayap yang satu, ketika dicelupkan semuanya, maka sudah ada penawarnya. Dan ini pula yang dibuktikan oleh teknologi zaman sekarang. Maka tidak boleh seseorang itu mengingkari sunnah Nabi hanya dianggap tidak masuk akal. Kewajiban seseorang ketika Nabi, ada sebuah hadis Nabi, ya, adalah mengikutinya sami'na wa ata'na. Kemudian al-fikratur rabi'ah, paragraf yang keempat. Wa qad jaa fil hadisil an-nabawi, ya, wa qad jaa fil hadisin nabawi aidan ma yujibu ittiba'ahu sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekarang dalil dari apa? Dari hadis. Dan datang pula dalam hadis nabawi, ya, apa yang mewajibkan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi dalil dari ayat, sekarang dalil dari hadis. Wa min dzalika, di antaranya, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mentaatiku maka dia masuk surga, dan barang siapa mendurhakaiku maka dia enggan masuk surga. Berarti masuk mana? Masuk neraka. Wa minha, di antaranya, la alfayanna ahadakum muttaqiyan ala arikatihi ya'tihil amru min amri mimma amartu bihi aw nahaitu anhu fayaqulu la nadri ma wajadna fi kitabillahi ittaba'nahu. Ya. Ini adalah dalil dari sunnah yang menunjukkan bahwasanya akan ada, ya, seseorang yang mengingkari sunnah Nabi, yang dia bersandar di atas apa? Ya, di atas tempat sandarannya, ya. Kemudian apa? Datang sebuah perkara dari perkaraku, ya, perkara Nabi yang aku perintahkan dengannya atau aku larang darinya. Kemudian dia mengatakan, saya nggak tahu, saya nggak mendapatkannya dalam Al-Quran yang bisa aku ikuti. Ini, jadi dia hanya berpegang dengan Al-Quran saja. Saya nggak tahu, ini Al-Quran nggak ada, berarti hukumnya boleh. Ini adalah apa? Ini menunjukkan adanya seseorang, ya, adanya seseorang yang mengingkari sunnah Nabi dengan alasan Al-Quran nggak ada. Seperti seseorang yang menghalalkan anjing, menghalalkan kodok, ya, dengan alasan di Al-Quran yang diharamkan cuma berapa? Cuma 4 alasan mereka. Ya, cuma apa? Cuma darah atau bangkai yang disembelih selain Allah, ya, babi, hanya itu kata mereka. Ya, sehingga apa? Mereka menghalalkan anjing, menghalalkan kodok, yang mungkin tikus dan lain sebagainya. Karena apa? Hanya mengambil Al-Quran tetapi meninggalkan sunnah. Naam. Kemudian akhwati talibati rahimakunallah, kesimpulan dari al-fiqratul ula ila fiqrah rabi'ah, dari paragraf yang pertama sampai 4 tadi, ya, bahwasanya apa? Bahwasanya sunnah nabawiyah itu mencakup perkataan, perbuatan, dan penetapan Nabi. Dan kita ambil kesimpulan pula manzilatus sunnah nabawiyah, ya, kedudukan sunnah nabawiyah itu adalah yang pertama
mubayyinatan lil Quran, menjelas Al-Quran. Dan yang kedua adalah sunnah nabawiyah, itu adalah wahyu minallah. Dan yang ketiga, sunnah nabawiyah itu adalah masdar yang kedua. Sehingga kedudukan berupa mubayyinah, ya wahyu, dan masdar sani, ya sumber kedua dalam syariat Islam, inilah yang kedudukan besar dari sunnah ataupun hadis yang seharusnya mendapatkan perhatian yang besar, ya. Kita harus perhatian besar dengan sunnah Nabi. Selain kita menghafal Quran, juga harus semangat menghafal hadis Nabi. Yang mana alhamdulillah kita telah mulai menghafal hadis Arba'in An-Nawawiyah. Nanti bisa naik lagi ke Umdatul Ahkam, naik lagi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan seterusnya. Ya. Dan inti dari paragraf 3 ini adalah wajibnya mengikuti sunnah Nabi dan haram menyelisihinya. Telah kita jelaskan dalil-dalil dari Al-Quran. Dan paragraf yang keempat ini adalah apa? Dalil-dalil dari sunnah yang menunjukkan menunjukkan wajibnya mengikuti sunnah Nabi. Karena kita nanti dalam hidup bermasyarakat akan bertemu, ya, sekelompok orang, ya, ataupun golongan yang ternyata ada pemikiran inkaru sunnah, yang mengingkari sunnah Nabi. Ada yang ingkaru sunnah secara total, menolak sunnah, menolak hadis secara total, sehingga mereka hanya memakai Al-Quran saja, yang disilakan dengan Quraniyun atau munkirus sunnah. Ini mengingkari sunnah secara total, yang menganggap sunnah itu sudah tidak otentik lagi, tidak asli. Padahal enggak, sunnah itu terjaga karena adanya sanad. Namun ada juga yang mengingkari sunnah namun sebagian, ya, sebagian yang mereka ingkari dengan alasan tidak masuk akal. Ada juga yang mengingkari sunnah ataupun hadis dengan alasan ini bertentangan dengan Al-Quran, padahal sebenarnya tidak bertentangan, bisa dijamakkan, bisa digabungkan, ya. Itulah yang harus kita pahami, ya, untuk paragraf yang kelima. Dan paragraf yang keenam dan ketujuh insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.